Itu bisa gitu loh. Nah, kenapa kok bisa relapse? Depresi menjadi kekambuhan karena biasanya seseorang belum sembuh secara sempurna gitu. Jadi dia masih bisa nangis kurang lebih ya 3 jam, sudah bisa tidur nyenyak, tapi tanpa disadari masih ada beban emosi gitu loh. 3, 2, 1. Puspaga, Semanggi, Surabaya. Halo. Sambil menunggu Kak Pritanya untuk mempersiapkan login Instagramnya, sambil juga menunggu teman-teman yang lain untuk join mengenai depresi itu seperti apa, terus lanjut ke materi masa pandemi itu seperti apa, mengatasinya itu seperti apa, nanti bisa dijelaskan sama Kak Pritanya. Halo Kak Prita, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Iya. Sehat semua ya Kak Prita ya. Iya, ini iya. Ini Kak Prita live IG-nya yang kedua ya di Puspaga Semanggi Surabaya. Oke. Jadi ini Kak Prita selaku psikolog yang relawan yang ada di Puspaga. Jadi kesempatan kali ini Kak Prita yang mengisi IG Lab pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ini sudah ada yang banyak yang bergabung. Kak Prita, monggo silakan kalau mau langsung dijelaskan materinya. Baik, sekali lagi perkenalkan saya Tina. Nah, pekerjaan ini selama di rumah tetap sehat ya. Hari ini saya akan membahas tentang apa sih depresi selama pandemi itu. Tapi sebelum kita bahas, kita akan tahu dulu ya depresi itu apa sih? Depresi Kakak Eki menurut WHO tahun 2017, WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia, menyebutkan bahwa depresi adalah penyakit kejiwaan yang ditandai dengan kesedihan terus menerus, kemudian ada yang kehilangan minat dalam kegiatan, biasanya ya kita tuh makan nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu kan, disertai dengan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terutama nih yang paling penting adanya rasa sedih yang berkepanjangan minimal 2 minggu berturut-turut. Itu kalau menurut WHO. Sedangkan kalau menurut DSM atau American Psychiatric Association gitu kan menyebutkan depresi masuk dalam diagnosis depressive disorder atau istilahnya MDD. Apa sih MDD ini? Merupakan sindrom yang ditandai dengan perasaan tertekan atau hilangnya kemungkinan atau perasaan seperti dengan perasaan tidak berharga kayak misalkan aduh itu cuma remahan penggilan di dalam perempuan. Gitu ya. Iya. Kan ada yang lain berupa perasaan bersalah, kemudian gagasan untuk self harm gitu kan ya, ada perasaan ingin bunuh diri, kemudian ada agitasi psikomotor atau kelambanan psikomotor. Nah ini paling sering nih kita alami, namanya insomnia atau hipersomnia, penurunan atau peningkatan berat badan. Loh hati-hati loh ya, yang turun berat badannya itu drastis. Kemudian adanya ketergangguan konsentrasi, kesulitan berpikir dan kehilangan tenaga. Itu juga salah satu yang dikatakan depresi. Seperti itu Kakak Ibu. Oh ya. Lanjut Kak Prita. Itu kan pengertian tentang depresi ya. Kalau misalkan depresi ini dikaitkan dengan masa pandemi itu seperti apa kira-kira menurut pandangan Kak Prita? Sebelum kita bahas pandemi ya Kakak Ibu, kita harus tahu dulu apa sih pandemi itu gitu kan. Oh ya. 2020, WHO mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau disebut COVID. Nah, jadi apa sih pandemi ini? Istilah kesehatannya Kakak Eki, pandemi itu terjadinya wabah atau suatu penyakit yang menyerang banyak korban. Tuh kan pandemi COVID ini kan sebentar Kak Prita, saya potong dulu ya. Ini ada komentar, suaranya Kak Prita kurang jelas, pelan, padahal ini volume sudah pol. Coba dicek dulu Kak Prita, barangkali. Oke. Apakah ini kurang keras?
jelas ya. Udah jelas. Ayo. Ya lumayan lah, tak gedein silakan aja dilanjut. headsetnya nih. Iya, iya, iya. Oke, Iya. Oke, kita bahas pandemi ya tadi. Dalam istilah kesehatannya, pandemi itu terjadinya wabah atau suatu penyakit yang menyerang banyak korban Kakak Eki yang serempak di berbagai negara gitu loh. Jadi WHO menetapkan penyakit yang saat ini lagi kita alami yaitu COVID-19 sebagai pandemi karena seluruh warga di dunia itu berpotensi terkena infeksi penyakit COVID. Kayak gitu. Jadi depresi di masa pandemi itu adalah depresi yang terjadi di saat pandemi ini terjadi gitu maksudnya. Itu kan kayak gitu. Ini kan terkait judulnya tadi ya, itu ada depresi dan ada kaitan dengan masa pandemi ya, gitu Kak Prita. Suara saya sudah jelas? Nah ini oke. Sudah jelas ya. Ya. Oke, lanjut. Itu kan ada kaitannya Kak. Ya, misal ini depresi dengan masa pandemi. Apakah di masa pandemi ini depresi itu ada sebutan baru gitu maksudnya? Kira-kira kalau sebutan baru belum ada karena depresi ini adalah gangguan psikologis ya, bukan fenomena psikologis. Kalau seperti cabin fever itu adalah fenomena psikologis. Tapi kalau depresi itu sudah masuk ke diagnosis gangguan jiwa. Bedanya gitu sih. Kira-kira ya, ini kita masuk masa pandemi ini, apakah depresi itu maksudnya depresi ini akan berpotensi besar gitu dalam gangguan kesehatan mental seseorang? Sebenarnya gini Kakek Eki, kalau kita bicara tentang depresi dulu, kenapa pada saat pandemi, sebenarnya kita kembali ke penyebab. Salah satu penyebab depresi itu selain faktor genetik, yaitu itu juga ada stres. Stres yang berat, contoh kita pada saat pandemi ini banyak banget kan yang terjadi PHK massal, kemudian kasus KDRT juga meningkat, ekonomi menurun, kemudian sistem daring anak sekolah ini kalau orang tua ya, anak sekolah mana harus ngurus rumah tangga, ngurus anak sekolah, ini kan kita full of pressure itu adalah tekanan gitu loh. Kemudian orang kita pun cenderung saya nggak mau cerita ke orang lain, nanti saya malah jadi beban. Atau mungkin saya nggak mau datang ke psikolog, saya nggak gila kok. Nah, salah satu faktor-faktor ini yang terkadang tanpa kita sadari itu menjadi salah satu faktor penyebabnya depresi. Karena ada kehilangan orang yang tersayang, ada pelampiasan emosi yang tidak stabil, itu menyebabkan depresi lah. Sedangkan ya halo, oke ya, seperti itu gitu loh. Kehilangan pekerjaan bagi kita yang pernah kehilangan pekerjaan itu juga salah satu penyebab terjadinya depresi. Tapi gejala-gejala tersebut atau penyebab tersebut jangan sekali-sekali dijadikan self diagnosis. Oh, berarti kalau saya sedih berkepanjangan, kalau saya kehilangan minat, saya habis kehilangan pekerjaan, saya habis diputus pacar pas lagi sayang-sayangnya gitu kan ya. Jangan dijadikan saya mengidap depresi. Ya, belum tentu gitu loh. Jadi be aware dengan kesehatan mental itu perlu ya kan, tapi jangan ragu untuk speak up karena untuk self diagnosis itu big no gitu loh. Mungkin jadi gini Pak Prita ya, apakah ini ya, masa pandemi ini ya ada kaitannya dengan depresi gitu ya berarti? Ataukah adanya pandemi itu akan semakin memperparah depresi seseorang itu atau gimana Kak Prita? Bisa jadi Kakak Eki. Yang saya bilang ada yang katanya relapse kayak gitu. Ada yang namanya relapse. Misalkan ada yang nanya nih ke DM saya gitu kan, apakah depresi bisa berulang setelah kondisi membaik? Jawaban saya bisa. Namanya relapse atau kekambuhan atau kembalinya gejala-gejala utama depresi. Ketika seseorang sudah hampir pulih dari episode depresi, hanya saja seseorang yang pernah depresi biasanya dipenuhi oleh rasa khawatir.
Misal, aduh jangan-jangan aku udah dapet kerja lagi, aduh jangan-jangan nanti kalau aku punya pacar ditinggal pas lagi sayang-sayangnya lagi, ya kan? Atau yang mungkin pas sudah pernah cerai, andai kata, jangan, aku nggak mau nikah, nanti aku ditinggalin lagi, aku diceraiin lagi, misalkan. Itu bisa gitu loh. Nah, kenapa kok bisa relapse? Depresi menjadi kekambuhan karena biasanya seseorang belum sembuh secara sempurna, gitu. Jadi dia masih bisa nangis kurang lebih ya 3 jam, sudah bisa tidur nyenyak, tapi tanpa disadari masih ada beban emosi gitu loh. Beban emosinya, aduh jangan-jangan aku nanti bakal membebani orang-orang di sekitarku, aduh jangan-jangan aku nanti mau masuk RSJ lagi, loh obatku habis. Sehingga membuat orang yang mengalami depresi sebelumnya itu penuh dengan khawatir gitu loh. Jadi dia, si penderita ini terkesan untuk, aku nggak apa-apa. Terkadang itu berkata demikian, padahal dia sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kenapa pada saat pandemi bagi orang yang memang mengalami depresi itu rentan untuk kambuh ya karena seperti itu gitu, pressure-nya jauh lebih besar. Jadi membuat penderita ini merasa kalau udahlah saya depresi aja kayak gitu. Jadi apakah depresi ini ya Kak Prita ya, itu mengenal batasan usia enggak kira-kira? Oh no. Tidak ya? Tidak Kakak Egi, karena ya bisa menyerang segala usia. Menurut American Journal of Psychiatry, dengan mengikutsertakan 2, 4, 6 anak-anak preschool usia 3-5 tahun, ke dalam penelitian menyebutkan bahwa ada 74 anak didiagnosis dengan depresi. Ini usia 3-5 tahun. Sedangkan menurut ilmuwan dari Washington University di St. Louis, Amerika Serikat, menemukan bahwa anak-anak preschool itu mengalami depresi kurang lebih 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan anak normal lainnya. Seperti itu Kakak. Jadi depresi itu benar-benar tidak mengenal usia. Terlepas dia menjadi masih balita, dia sudah remaja, dewasa, itu depresi. Bahkan saya pernah punya mantan klien saya itu lansia usia 65 tahun, depresi Kakak. Seperti itu. Iya, oke. Jadi kira-kira ini Kak Prita ya, adakah ciri-ciri depresi itu yang akan maksudnya gini, ciri-ciri yang akan mengarah ke depresi, kira-kira ada nggak menurut Kak Prita? Oke, saya ada dua ini ya, ada 2 acuan ya. Yang pertama kita menurut DSM-5 atau Diagnostik Statistik Manual of Mental Disorder edisi kelima ya. Pertama, ada penurunan suasana hati atau mood hampir sepanjang hari, kurang lebih sekitar 2 minggu berturut-turut. Kemudian mengalami penurunan minat pada aktivitas sehari-hari. Misalkan mau makan males, mau tidur males, mau mandi males, mau ketemu orang males, intinya serba males gitu kan. Kemudian mengalami penurunan berat badan yang signifikan Kakak Egi. Itu juga salah satu tandanya. Walaupun tidak sedang diet ya, ibaratnya seperti itu. Contoh klien saya selama 3 bulan itu mengalami loss weight sebanyak 15 kilo. Seperti itu. Kemudian mengalami masalah tidur nih, yang sering insomnia nih ya kan, yang sukanya tidurnya tengah malam menjelang pagi gitu kan, salah satu faktor pencetusnya. Tapi sekali lagi setelah saya baca semuanya ya, kemudian ada penurunan kemampuan berpikir. Mau ngapa-ngapa, aduh aku hari ini mau ngapain ya, aku ada janji sama siapa ya, aku punya pacar gak, nah kayak gitu. Kemudian ada yang mengalami kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Isinya capek mulu, isinya tidur mulu. Itu ada gitu. Kemudian kurangnya konsentrasi. Diajak ngomong apa, nyambungnya apa. Diajak ngomong, Mbak Prita apa kabar? Saya ngantuk, pengen tidur. Nah kan gak nyambung. Gitu kan ya. Kemudian ini paling sering mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidup. Ibaratnya seperti itu. Nah, sesuai panduan DSM-5, seseorang mengalami depresi
jika orang tersebut setidaknya mengalami 5 dari 9 tadi yang saya bicarakan selama kurang lebih 2 minggu berturut-turut. Tapi tunggu dulu. Dari tadi yang saya bicarakan belum jadi patokan loh bahwa teman-teman sekalian itu mengalami depresi. Minimal kalian tuh harus datang ke profesional untuk tahu apakah saya sedang mengalami depresi atau ya itu cuma sekedar stres biasa gitu sih. Jadi jangan mudah untuk self diagnose lah intinya. Gitu ya. Jadi gini Kak Prita, semua kan pasti ada penggolongannya ya, baik itu nanti yang mengarah ke depresi berat atau depresi ringan. Itu kira-kira Kak Prita kalau menggolongkan itu seperti apa? Oke, depresi ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang depresi itu ada depresi ringan, ada depresi sedang, ada depresi berat. Kayak gitu sih. Kalau depresi ringan ini cenderung kita cuman kehilangan minat dan sedih berturut-turut. Ini ringan. Kalau yang sedang itu biasanya cenderung tidak mau ketemu sama orang lain, malas ngapa-ngapain dan susah tidur. Kalau yang berat itu sudah selama 2 minggu berturut-turut, dia sudah kayak hidup segan mati tak mau. Ini bahasa apa ya hidup segan mati tak mau itu? Kayak gitu. Kita ini kan terkait tidurnya kita ini kan kita depresinya ini seputaran pandemi, masa pandemi ya. Bagaimana ya barangkali Kak Prita ini punya kiat-kiat untuk mengatasi depresi selama masa pandemi kan, karena kan kita di masa pandemi ini kan kita ada batasan ya, yang dulunya kita itu suka-suka keluar kemana untuk mengalihkan perhatian, maksudnya itu yang ibaratnya kita pengen menyembuhkan diri sendiri gitu dengan cara keluar ke rumah atau entah kemana gitu. Nah ini barangkali Kak Prita punya kiat-kiatnya selama masa pandemi ini yang kita alami. Misal tadi ada ciri-ciri khusus yang masuk dalam diri kita, itu bagaimana Kak? Kakak Eki, saya jadi kangen untuk pergi ke TP loh ini. Oke, sebenarnya untuk kiat-kiat ya supaya kita nggak depresi atau tetap sehat mental gitu kan ya. Pertama, bicarakan dengan orang yang paling kau percayai tentang perasaan. Misalnya ya kita biasa curhat-curhatan lah ya Kakak Eki ya, misalkan seperti itu. Terus yang kedua, jangan lupa untuk cari bantuan profesional. Aduh, belibet. Minta bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater, ya kan? Kemudian yang ketiga nih, menjaga hubungan baik dengan keluarga. Ibaratnya ya family time. Manfaatkan selama pandemi itu yang biasanya kita sibuk kerja, kita ada waktu nih untuk keluarga gitu kan. Kita ketemu nih sama keluarga itu kumpul, entah sekedar sharing nonton TV bareng, ngobrol bareng kayak gitu. Kemudian yang keempat, makan dan tidur secara teratur. Fungsinya apa? Kalau kita tidur secara teratur tuh biar nggak terjadi insomnia Kakak Eki. Terus yang kedua, kalau kita makan teratur itu biar gizinya kita seimbang. Ya minimal makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan lah ya. Yang kelima Kakak Eki, sekarang ini lagi musim goes. Oh gitu ya. Olahraga secara teratur. Tapi bukan cuman goes loh, cuman sekedar ya di rumah lah, pemanasan ringan. Kayak kalau senang dulu itu ada namanya senam kesehatan jasmani Kakak Eki. Itu bisa ketahuan ya usia berapa? Tidak. Kemudian lagi, hindari konsumsi alkohol dan stay no to drugs. Kadang itu kan orang mencari pelampiasan Kakak Eki. Sudahlah saya mau pusing, saya pakai narkoba aja. Atau mau saya minum minuman keras, yang namanya ya bir bintang, anggur kolesterol, rame yang suka minum gitu kan. Kemudian jangan lupa Kakak Eki, beri semangat dan buat terhadap diri sendiri. Wah, saya hebat, saya bisa menyelesaikan masalah. Jadi begitu. Kakak Eki, suka coklat nggak? Alhamdulillah sih Kak Prita. Nah, cuman itu kalau ada yang ngasih itu lebih malah suka lagi gitu. Langsung auto tepuk jidat gitu kan ya. Iya.
Jadi maksud saya, kenapa saya bicara tentang coklat dan es krim? Karena sebenarnya kandungan di dalam dua makanan itu untuk bisa menimbulkan hormon kebahagiaan. Salah satunya endorfin, serotonin, dopamin, dan oksitosin. Jadi ini salah satu reward juga untuk diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita makan coklat itu kita lebih bisa tenang. Kita makan es krim itu perasaannya, senang aku habis makan es krim. Itu salah satu memberikan semangat dan reward terhadap diri kita sendiri. Gitu kan ya. Kemudian hindari untuk terlalu overthinking Kakak Eki. Kira-kira nih, kapan pandeminya berakhir ya Tuhan? Kapan aku dapat kerjaan? Kapan aku dilamar? Kapan? Kapan mulai gitu kan ya? Gitu ya. Gak selesai akhirnya gitu. Dan yang poin paling penting nih Kakak Eki, ini yang banyak banget orang lupa. Banyak banget lupa. Yaitu jangan lupa bahagia. Oh. Kenapa saya bilang jangan lupa bahagia? Bahagia itu diciptakan Kakak Eki, bukan ditunggu, dicari, apalagi diminta. Ini banyak banget nih teman-teman di sini tuh yang iya ya, kapan ya aku terakhir bahagia ya, kapan ya terakhir aku ngerasa senang ya. Padahal nih Kakak Eki ya, kita nih cuman makan Indomie sambil nonton drakor, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Itu kan bagi yang suka drakor dan pencinta Indomie. Bener. Sebenarnya saya kemarin itu dapat pertanyaan juga sih dari beberapa jadi kayak gini. Aku sering nggak bisa tidur Kak, apa itu salah satu tanda-tandanya? Jadi yang insomnia kan? Saya bilang belum tentu. Bisa jadi itu hanya kecenderungan insomnia gitu kan, tergantung gejalanya apa dulu. Walaupun memang di dalam depresi ada insomnia, tapi belum tentu orang yang insomnia itu mengalami depresi. Bisa jadi itu hanya insomnia biasa gitu loh. Jadi jangan mudah untuk self diagnose tentang depresi ciri-cirinya ini berarti saya kena depresi. Belum tentu. Jadi seperti itu. Itu sih Kakak Eki. Atau mungkin ada yang nanya lagi di forum chat. Ini sudah jelas ya materinya ya Kak Putra ya, terkait sama ini dengan depresi. Gitu ya. Oke, ini mulai masuk sesi pertanyaannya Kak Putra ya. Boleh. Oke. Ini kayaknya saya juga searching sih, siapa aja yang mau nanya nih. Ini sudah ada yang masuk pertanyaan. Ini satu pertanyaan. Ini kan sudah terjawab. Ini sudah terjawab nih. Pertanyaan yang pertama Kak Prita ya. Ini aku sering nggak bisa tidur Kak. Apa itu salah satu tanda-tanda depresi? Sudah dijelaskan ya Kak Prita tadi ya. Halo. Oke. Ya, terus ini yang pertanyaan yang kedua Kak Prita, bagaimana membedakan stres berat dengan depresi? Jadi ini kaitannya depresi dengan stres Kak Prita, apakah bisa dijelaskan? Oke Kakak Eki, next question ya ini. Jadi jangan berarti ketika kita mengalami stres berat itu berarti kita itu mengalami depresi. Oke, kita bahas pelan-pelan. Kita bahas dulu nih Kakak Eki, stres itu apa sih? Kita harus tahu dulu nih definisinya. WHO tahun 2003 menyebutkan stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor. Stresor itu apa? Tekanan. Tekanan ini berasal dari mana? Masalah. Ketika kita banyak masalah atau beban di kehidupan, itu kita jadi stres. Contoh, saya stres, kenapa berat badan saya nggak turun-turun Kakak Eki ya? Tuh. Terus yang kedua nih Kakak Eki, adalah frustasi. Orang itu kan sering, aduh aku frustasi deh, aku frustasi ngeliatin kuliah nggak kelar-kelar, tesis nggak selesai-selesai, skripsi ini dosen pembimbingnya ngajak berantem, udah aku pengen nikah aja misalkan. Sedangkan frustasi sendiri adalah berasal dari bahasa Latin, gitu kan? Bahasa Latin dari frustatio, kok sulit sekali ya, frustatio, gitu kan? Artinya apa? Adalah perasaan kecewa atau jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Semakin penting tujuan, semakin besar frustasi yang dirasakan. Contoh ya kan, sekarang kan lagi sulit ya cari pekerjaan gitu kan. Sedangkan ke dapur rumah harus tetap berjalan, harus tetap ngebul gitu.
kita itu pengen banget untuk dapat kerjaan, otomatis kan tujuannya itu lebih berat ya kayak dia, dan otomatis kita perasaan frustasinya itu lebih besar. Seperti itu sudah tua ya, ada stres, ada frustasi. Nah, yang terakhir depresi, yaitu suatu kondisi yang melebihi keadaan sedih. Seperti itu. Jadi intinya adalah penyebab stres sangat umum karena berasal dari luar dan bisa dialami oleh semua orang kayak ini. Seperti tekan pekerjaan di kantor, kebisingan, aduh berisik gitu kan ya. Itu bisa, kemudian kita berada di lingkungan baru gitu kan, bagi orang-orang kurang mampu untuk beradaptasi, itu suatu tekanan tersendiri gitu loh. Kemudian ancaman, ada ancaman itu, kamu kalau nggak mau sama aku bunuh diri. Itu salah satu ancaman dan itu bisa bikin frustasi dan bisa bikin stres gitu kan. Kemudian bagi yang sekolah-sekolah, ayo siapa di sini masih sekolah gitu kan, atau yang masih kuliah, tugas itu ya bejibun, bikin stres, kepala pecah gitu kan. Belum lagi ada urusan rumah tangga nih Bapak Ibu di rumah yang nonton Puspaga live gitu. Urusan rumah tangga itu juga bisa bikin kita stres. Kemudian urusan ekonomi itu juga bisa kita puyeng gitu kan. Nah kalau itu tidak tertangani dengan benar kayak Edi, ujung-ujungnya pasti kenanya larinya kalau stres, kita bisa ke frustasi, kita bisa ke depresi gitu loh. Jadi harus aware ya dengan kesehatan mental kita juga, kita harus aware gitu loh. Itu sih. Itu menjawab pertanyaan yang kedua ya Kak Prita ya, Oke. dengan depresi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Prita. Jadi ini banyak sekali pertanyaan ini terkait depresi. Namun jangan sampai maksudnya ini pertanyaan ini seputaran depresi dengan masa pandemi gitu ya Kak Prita ya. Oke. Ini Kak Prita pertanyaan selanjutnya. Hai Kak, tanya dong. Saya ulang Kak Prita ya, tadi sempat terjeda ini videonya. Ya. Oke. Pertanyaan ketiga Kak Prita. Hai Kak, tanya dong, belakangan kan populer istilah self diagnosis yang cenderung tidak disarankan untuk dilakukan. Nah, apakah jika kita peka dengan kondisi diri kita, itu bisa dikategorikan sebagai self diagnosis? Mohon pencerahannya Kak, terima kasih. Itu pertanyaan yang masuk ke kami Kak Prita, mohon dijawab. Oke. Ya jelas beda dong sayang ya. Peka itu artinya kamu aware atau peduli dengan kesehatan mental dan jiwa. Itu ya, beda. Peka itu aware atau peduli. Kita stop di sini dulu. Sedangkan self diagnose adalah bagaimana kamu mendiagnosis diri sendiri. Misal, seperti yang saya bilang tadi, ketika kamu membaca 9 tanda depresi, terus tiba-tiba wah aku mengalami 5 nih, jangan-jangan aku depresi. Itu sudah masuk self diagnosis. Wah berarti aku gila. Oh tidak, saya gila. No, belum tentu gitu loh. Jadi harus apa ya, harus tahu lah mana yang kita terhadap kesehatan kita, mana yang kita menjadikan self diagnosis. Bahkan di KKI ada sebagian orang yang sebenarnya dia tuh nggak kena depresi KKI, tapi karena dia sudah self diagnosis, dia melabeli dirinya sendiri dengan depresi. Beneran depresi? Loh kok bisa? Berarti beneran depresi dong? Bukan. Karena ketika kita membaca artikel, kita merasa kita berarti aku depresi, diterima, informasi itu diterima oleh alam bawah sadar kita gitu loh. Ketika informasi itu diterima oleh bawah sadar kita, menjadikan hal tersebut nyata gitu. Oleh sebab itu banyak yang mengatakan asumsi dapat membunuhmu, karena ada pepatah yang mengatakan ketika kita berpikir secara positif, maka semesta akan merespon kita dengan positif. Karena kalau kita sudah melakukan self diagnosis, percaya deh, sebenarnya kita nggak sakit, tapi jadi sakit. Seperti itu ceritanya. Jadi beneran deh, jangan sekali-sekali melakukan self diagnosis. Datanglah ke psikolog, datanglah ke psikiater, atau minimal cerita ke teman-teman atau ke seseorang yang dipercaya gitu loh. Aku pengen cerita dong, aku lagi sedih, aku habis di PHK, aku habis diputus pacar, aku ngeliat orang tua aku berantem terus.
Kayak gitu. Jadi aware itu peka, tapi self diagnose big no. Jadi untuk menanggulangi depresi ini kita sebaiknya memang tidak melabeli diri kita sendiri ya Kak Prita ya, sebaiknya ya. Cocok. Iya. Oke. Berarti untuk penanganannya bisa melalui teman atau kerabat yang bisa dipercaya seperti itu ya Kak Prita ya. Atau Betul banget melalui Kak orang profesional seperti psikolog seperti itu ya. Yes. Oke, sudah jelas ya berarti ya Kak Prita ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau orang tua semua bekerja, apakah ada kemungkinan anak balita jadi depresi? Kalau iya, ciri-cirinya apa ya? Terus apa yang harus kita lakukan selain meluangkan waktu bermain dan belajar bersama baik dari dalam atau di luar rumah sebelum atau setelah pulang kerja atau saat weekend? Jadi ini mungkin orang tuanya bingung ya untuk Tapi sebelum itu Kak Eki saya jawab dulu. Tadi sudah saya jelaskan mengenai depresi itu tidak mengenal usia. Jadi kan saya sempat membahas bahwa balita usia 3-5 tahun aja bisa rentan terhadap depresi. Kemudian dari LA University Washington gitu juga disebutkan bahwa balita itu rentan mengalami 2,5 kali untuk mengalami depresi. Seperti itu, hanya saja yang berbeda adalah ciri-cirinya. Tapi balik lagi, ciri-ciri ini itu bukan menjadi suatu patokan untuk mendiagnosis apakah anak bapak ibu mengalami depresi. Oke, saya sebutkan ciri-cirinya dulu Kak Eki, mumpung saya tiba-tiba ingat gitu kan ya. Ya, kalau ya, saya silakan, lupa ya saya silakan. lupa gitu kan ya. Oke. Iya. Ketika si Memang kecil, gitu. out of the record lah Kak Eki ya ampun. Oke. Ketika si kecil ya kan, ketika si kecil mulai terlihat sedih secara terus-menerus, kemudian dia juga kerap mengalami perubahan emosi yang cepat, mood swing. Tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba mama, aku pengen coklat, tiba-tiba langsung diam. Itu juga salah satu. Kemudian si anak tersebut menyendiri dan menarik diri dari lingkungan Kak Eki. Hei, Aksa, diajak main sama Eca. Menyendiri, menarik diri dari lingkungan, itu juga salah satu. Kemudian meningkatnya sensitivitas saat mengalami penolakan. Misalkan, Aksa, ayo, gak boleh lari-lari. Terus tiba-tiba dia mempersikapkan dengan aku gak mau sama bapak, aku gak mau sama mama papa jahat. Jadi ketika kita berusaha untuk menolak aja, dia sudah langsung, oh aku ditolak, oh aku nggak disayangi, kayak gitu. Kemudian adanya perubahan nafsu makan, misalkan nih, Aksa, gemuk kan ya berat badannya, kemudian dia nggak mau makan, dan itu berubahnya drastis. Minum susu nggak mau, makan nggak mau, nyemil aja nggak mau, gitu. Kemudian adanya perubahan pola tidur, ini signifikan sekali gitu loh. Perubahan pola tidur itu biasanya anak ini kan ada jam-jam tidur ya Kak Eki ya. Biasanya kalau bangun pagi, siang pasti tidur gitu kan ya. Ini enggak sama sekali, tidurnya udah berantakan. Tiba-tiba banyak tidur, tiba-tiba nggak mau tidur. Seperti itu. Dan paling sering itu tantrum. Tantrumnya tuh bukan tantrumnya enggak, tapi pakai acara teriak-teriak. Udah kayak gulung-gulung gitu loh Kak Eki ya kan. Gitu. Kemudian sering mengeluh sakit, makit, seperti kayak gitu. Terus pegang perutnya, makit, mama, kayak gitu. Tapi ketika dikasihkan obat, diperiksakan ke dokter, itu nggak terdeteksi sakitnya apa. Andai pun terdeteksi sakitnya apa gitu, nggak ngefek obatnya. Gitu. Kemudian tidak bergairah untuk mengikuti berbagai kegiatan Kak Eki. Misalkan di sekolah ada olahraga, ini kalau sudah masuk sekolah ya, itu nggak berminat sama sekali, ngapain gitu kan ya, anak-anak itu, ayo Aksa sini olahraga sama guru, ini sini makan bersama. Kalau anak TK kan banyak kok cara makan bersama. Iya, biasa. Ya, nggak mau. Jadi sama temen-temennya main dia nggak mau, dia lebih suka sendiri, nggak mau berhubungan dengan banyak orang. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah kesulitan berkonsentrasi pada anak.
disuruhnya apa, biasanya kan anak-anak kecil itu kan suka, ayo ini dibawa sana ya botolnya, oh iya masih bisa untuk disuruh, tapi dia sama sekali nggak mau gitu. Tapi sekali lagi kakak Eki, untuk memastikan apakah anak bapak ibu mengalami depresi, memang harus konsultasi dengan tenaga profesional ya. Di sini bisa ke psikolog atau psikiater. Nah, untuk tipsnya nih, tadi kan kakak Eki nanya nih ada tips nih. Memang saya pun tidak bisa mengatakan tipsnya apa, karena harus tahu dulu nih, anak ini mengalami depresi atau tidak, gitu. Kalau sudah tahu, kalau sudah datang ke profesional, itu kan biasanya dikasih ini ya, treatment ya, atau PR gitu. Itu baru orang tua bisa melakukan. Tapi kalau untuk pencegahan, amati anak, amati perubahannya anak. Kemudian Q-time lah dengan anak, apalagi ibu ya, terutama ibu, sering-sering peluk anak, sering-sering ajak bicara anak, itu juga penting gitu loh ya, walaupun namanya kita jadi ibu ya kan, walaupun saya belum jadi ibu maksudnya. Oh iya. Tapi harus tetap aware gitu loh tentang kesehatan anak, modelnya seperti itu. Biar apa sih, ya kan? Biar apa sih? Ya biar nggak terlalu kecolongan gitu loh. Waduh, anaknya udah depresi parah baru ketahuan gitu kan. Cuma kadang kayak Eki saya tambahin sedikit ya. Ibu-ibu zaman sekarang itu ada yang aware, ada yang enggak. Dalam arti begini, ngapain aku datang ke psikologi? Anakku nggak gila kok. Kayak aku nggak mampu ngurusin anak aja kayak gitu. Itu banyak banget kayak gitu. Masih seperti itu ya Kak Prita ya. Oh bener banget. Oke Kak Prita, ini kan tadi kan Kak Prita sempat menyebutkan tantrum ya. Kebanyakan tantrum itu kan timbulannya itu dari anak gitu ya. Ini juga sering terjadi ya, kasus-kasus yang masuk di Puspaga itu juga sering kendalanya itu tantrum ya. Ini agak menyimpang sedikit ya dari materi, nggak apa-apa Kak Prita ya. Oke. Biar sama saya bisa jawab ya. Ya, biar kita menyamakan persepsi gitu loh, supaya ibu-ibu yang di rumah, orang tua yang di rumah itu jangan sampai anaknya terjadi tantrum gitu loh ya. Oke. Jadi gini Kak Prita ya, yang sering masuk itu kan memang itu tadi Kak Prita sempat menyebutkan bahwa tantrum itu bisa menyertai gitu ya Kak Prita ya. Oke, itu kan tantrum itu kan yang melakukan anaknya gitu. Kebiasaan orang tuanya itu juga ikutan tantrum, itu bagaimana Kak Prita? Bisa dijelaskan nggak? Tunggu. Sebentar, otak saya masih mencerna. Orang anaknya nangis, orang tuanya tuh nangis. Enggak, maksudnya gini, kadang itu kan ada kasus yang seperti itu juga, ada yang misal ya, ini sebagai contoh, anak tantrum, nangis guling-guling gitu ya, terus orang tuanya malah ikutan marahin si anak, kamu kenapa sih? Biasanya kan sering terjadi seperti itu ya Kak Prita ya. Oh iya. Jadi orang tuanya malah juga ikutan tantrum gitu loh. Saya kira ikutan nangis, karena bahasa saya itu tantrum nangis gitu. Oh gitu. Oke. Sebenarnya kalau ya Kak Prita berarti ya. Benar. Iya. Luas ya. Ya. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan terkait seperti itu, kita tanya lagi sama orang tua. Yang pengen punya anak siapa? Itu pertanyaan pertama saya. Nggak ada anak mau dilahirkan, nggak ada anak mau memilih di keluarga seperti apa dia dilahirkan, dan tidak ada seorang anak yang mau dan bisa memilih orang tuanya itu akan seperti apa. Kalau memang seorang orang tua itu sudah berkomitmen untuk punya anak, maka komitmenlah, tanggung jawablah. Kalau orang tuanya bisa berdamai dengan dirinya, orang tua tidak akan mudah untuk menyakiti anak, marah ke anak. Karena apa? Dia merasa bahwa anak itu ada seseorang atau makhluk kecil yang harus mereka lindungi. Itu dulu fungsinya. Tapi terkadang orang tua itu tipe-tipe Asian parent, yang dimana mereka itu turun-temurun. Dulu ya kakak Eki ya, saya tuh sering dijewer sama ibu saya, sering dicuel sama ibu saya. Jadi nanti kalau saya punya anak, ya bakal saya gituin. Itu juga salah satu faktor penyebab gitu loh. Faktor penyebab kenapa orang tua itu juga sering ikut-ikutan tantrum pada anaknya.
Padahal tidak harus. Ketika anak tantrum, biarkan dulu sejenak. Biarkan aja dulu, biarkan dia nangis. Itu namanya kita pelampiasan emosi loh. Kalau anak ini sudah berhenti sendiri, ya kan, apalagi kalau cuma di rumah, ya udah biarin aja, mau nangis. Berisik tapi mengganggu, ya sudah. Karena anak kalau terbiasa, udah gede kok pakai nangis. Iya, anak laki nggak boleh nangis. Omongan orang tua suka begitu kan? Iya. Itu akan terbawa. Itu akan terbawa ketika dewasa. Maka ketika dia menangis, itu konsep diri dalam menangis itu buruk. Konsep menangis itu lemah. Konsep menangis itu negatif. Kenapa? Karena orang tuanya membuat anak-anaknya cenderung tidak boleh untuk menangis dan tidak boleh untuk melepaskan nangis. Begitu. Jadi untuk para ibu bapak, minta tolong jika memang sudah mempunyai anak, komitmenlah, bertanggung jawablah. Anak ini bukan samsak gigit yang dimana anak menangis itu kalian bisa melakukan seenak jidat, ya kan, dengan ikut-ikutan tantrum, memukul, memaki atau berkata kasar, bahkan bernada tinggi. Tapi mereka itu sedang meminta pertolongan, mereka sedang melampiaskan emosinya. Jadi mengertilah kondisi anak-anak seperti itu. Ya kalau zaman dulu kita memang hidup di era yang penuh dengan ya seperti itulah ya. Tapi sekarang eranya berbeda. Anak-anak sekarang tidak bisa dikerasin. Oke lah kita dikerasin, tapi dengan bahasa yang tegas, bukan dengan nada membuli. Dan banyak toh secara tidak sadar orang tua itu membuli anaknya. Kamu itu laki kok nangis, kamu itu perempuan kok begitu. Padahal itulah yang diterima oleh alam bawah sadar anak. Dan ketika dewasa jangan salahkan anak kalau mereka tidak respect kepada orang tua. Gitu sih kalau dari saya kayak. Secara nggak langsung berarti orang tuanya itu melabeli sendiri ya Kak Prita ya, bukan anaknya yang melabeli. Itu banyak banget klien yang saya tangani seperti itu. Bahkan ada yang nge-DM saya gitu kan, bahwa dia itu seperti ini. Itu karena ibunya itu mengatakan, dasar kamu jelek, dasar kamu bodoh, dasar ya kamu itu masih muda, perutmu udah kayak orang hamil, pantatmu gede, badanmu bongsor, gak ada cowok mau sama kamu. Label. Anak memproses. Akhirnya dia merasakan bahwa aku insecure mbak, aku merasa nggak pede. Dia cantik, lulusan SMA TN apa ya, itulah ya, saya lupa. Seperti itu, cantik dia. Bodinya juga saya bilang proporsional, tapi dia benar-benar kehilangan rasa percaya dirinya, insecure parah. Karena apa? Orang tuanya sudah melabeli itu sebagai toxic. Jadi hati-hati orang tua ya, hati-hati kalau punya anak. Gak ada anak mau minta dilahirkan dari rahim ibu dan bapak. Tapi Tuhan sudah titipkan ke kalian, jadi tanggung jawablah terhadap pilihan. Ya, oke, berarti ini lanjut lagi ya Kak Prita ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masih Kak Prita. Ini mungkin kalau waktu untuk satu jam nggak cukup ini. Iya, satu jam nggak cukup ini kalau untuk membahas pertanyaan seputar depresi. Memang banyak sekali ya Kak Prita ya kaitannya depresi dengan masa-masa pandemi seperti ini ya Kak Prita ya. Jadi ini mungkin lanjut berapa pertanyaan lagi Kak Prita kira-kira. Halo Kak Prita, bisa dengar suara saya? Jadi ini Kak Prita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak Prita ya. Mungkin ini kalau tutup nanti bisa dibahas sesi selanjutnya ya Kak Prita ya. Mungkin nanti akan diperluas lagi durasi. Boleh. Bu Ivon, terima kasih sudah datang. Lanjut pertanyaan selanjutnya Kak Prita. Ini ada pertanyaan langsung. Gejala depresi yang dialami ketika kondisi pandemi yang sering dialami masyarakat sekarang seperti apa ada riset terbarunya? Riset terbaru saya belum nemu sih gitu kalau misalkan depresi semasa pandemi, karena memang saat pandemi ini paling sering banget masuk itu kasus KDRT, kemudian bullying di dalam rumah tangga. Kalau depresi saya belum searching lagi kalau di saat pandemi ini berapa prosentasenya.
seperti itu. Karena kalau depresi pada saat pandemi ini kan kasuistik ya, yang hanya terjadi pada saat pandemi. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau sering merasakan trauma, pengaruh gak ke dalam hidupan? Trauma ya kayak gitu ya. Terus contoh yang tadi saya bilang gitu loh, trauma, saya nggak mau punya pacar lagi, saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, atau saya gagal nikah, ya kan? Saya pacaran 7 tahun, putus gitu aja, dia malah nikah sama orang lain, gitu kan? Terus trauma disakiti oleh orang tua, misalkan, boleh kita trauma, tapi jangan jadikan trauma itu sesuatu hal yang membuat diri kita jadi drop, begitu. Jadi gini maksud saya. Trauma itu kalau secara kesehatan mental emang nggak baik gitu kan, tapi bagaimana kita mengolah sesuatu hal yang nggak baik ini menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Jadi trauma itu bagaimana kita berani untuk bergerus dalam arti saya pernah jatuh dari motor, trauma dong saya sampai patah tulang misalkan, tapi bukan berarti saya harus berhenti untuk naik motor, tapi bagaimana kita oke, saya jatuh, aku harus bangkit lagi, oke, saya pernah disakiti, saya harus mencoba lagi, gimana caranya untuk saya tidak disakiti. Ini namanya proses belajar kayak gitu. Kalau seseorang sudah punya proses belajar, ya kan, mereka akan cenderung menjadikan masa lalunya, pengalamannya itu adalah motivasi. Seperti itu sih. Kalau saya bilang, trauma itu memang nggak baik, tapi bagaimana kita bisa merubah trauma yang nggak baik ini menjadi sesuatu hal yang baik. Ini pertanyaannya Kak Prita, ini yang maksudnya Kak, Apa jadi aku punya teman. Ya ini pertanyaan, jadi beda scene. Kak, jadi aku punya teman, aku melihat bahwa dia menunjukkan gejala depresi, tapi ketika aku mau mengajak dia ke psikolog, dia menolak. Aku harus apa ya Kak? Nah, itu pertanyaannya Kak Prita. Begini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian ya, yang terhormat dimanapun kalian berada, gitu kan ya. Kalau orang tersebut mau ditolong, nggak apa-apa, tolonglah. Tapi kalau orang tersebut tidak mau ditolong, mau kita berusaha sekeras tenaga, mau kita berusaha mati-matian untuk menolong, nggak akan ada gunanya. Tapi untuk meminimalis itu, berikan pengertian. Ayo, dikasih persuasif, diajak ngomong teman-temannya tuh, diajak ngobrol gitu loh. Ayo, kamu tuh mengalami ini loh, kalau ini diterusin, kamu nggak akan sehat. Tapi intinya, jangan pernah takut untuk speak up dan aware dengan kesehatan mental kalian. Percayalah bahwa kalian itu nggak gila, kalian hanya terlalu kuat, menjadi kuat. Sekali lagi, terlalu kuat untuk banyak waktu. Banyak seperti itu. Apa ya, aduh bahasa saya kok jadi belibet begini ya. Ibaratnya bagi kalian yang mengalami depresi, percayalah bahwa bukan hanya kalian yang mengalami masalah ini di dunia, tapi banyak orang, jadi jangan merasa bahwa diri kalian itu sendirian. Itu aja sih. Jadi tadi ya Kak Prita ya, quote-nya sebagai penutup sesi live IG pada kesempatan pagi hari ini sampai siang hari ini. Mungkin bisa dilanjut nanti untuk sesi selanjutnya ya Kak Prita ya, yang mungkin durasi waktunya agak sedikit panjang gitu Kak Prita ya. Oke. Karena sesinya yang di IG Live ini hanya 1 jam saja, mungkin ya. Ini saya bisa langsung akhiri Kak Prita ya. Boleh. Oke. Boleh. Terima kasih banyak Kak Prita atas waktunya yang sudah disempatkan pada hari ini untuk mengisi IG Live di Puspaga Semanggi Surabaya. Mungkin akhir kata, patuhi protokol kesehatan supaya agar kita tetap sehat selama masa pandemi dan kita selalu aware terhadap orang lain. Oke. Kakak Eki, terima kasih yang sudah sempat nonton di live hari ini. Jika memang butuh, boleh kok nge-DM Puspaga atau nge-DM saya. Andai kata kalian pengen saya untuk jadi narasumber membahas sesuatu, boleh kalian tulis di IG atau komen di IG-nya Puspaga gitu kan. Apa yang ingin kalian bahas bersama saya. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sederhana, bahagia itu diciptakan, bukan ditunggu, dicari, apalagi diminta. Kalau gitu saya terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dadah Kakak Eki, dadah teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktunya Kak Prita.